Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Halima dari kelas 3C Perbankan Syariah dengan NIM 502210068. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin mengenai mata kuliah pengantar ekonomi syariah dengan dosen pengampu Pak Erwin Saputra Siregar, ME. Simak video ini sampai habis ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuki poin yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Nah, jadi Islam itu sebagai agama yang merupakan konsep untuk mengatur kehidupan manusia, baik secara komprehensif ataupun universal, baik hubungan dengan Sang Pencipta ataupun hubungan antara sesama manusia. Adapun tujuan hidup sebagai umat Islam yaitu mencapai kebahagiaan atau falah. Ada 3, yang pertama, kelangsungan hidup, dan yang kedua, kebebasan berkeinginan, yang ketiga, harga diri dan kekuatan. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu ada 5 maslahah atau 5 maqasid syariah. Yang pertama, menjaga agama, yang kedua, menjaga jiwa, yang ketiga, menjaga akal, yang keempat, menjaga keturunan, dan yang kelima, menjaga harta. Kita masuki poin yang kedua, yaitu mengenai karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yang pertama, tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan atau falah. 2. Moral sebagai pilar ekonomi Islam yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu nilai ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yang ketiga, yaitu nilai-nilai dasar ekonomi Islam terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adil, yang kedua khilafah atau kepemimpinan, yang ketiga takaful atau jaminan sosial. Lanjut karakteristik yang keempat, prinsip-prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi beberapa macam. Ada kerja, ada kompensasi, ada efisiensi, dan ada profesionalitas. Karakteristik yang kelima, basis kebijakan ekonomi Islam terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama penghapusan riba, yang kedua kelembagaan zakat, yang ketiga pelarangan gharar, yang keempat pelarangan yang haram. Lanjut ke sistem rancang bangun ekonomi Islam yang terdiri dari beberapa macam. Ada kepemilikan dalam Islam, ada maslahah sebagai insentif ekonomi, ada musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan, dan ada pasar yang adil sebagai media koordinasi. Baiklah, kita lanjut poin yang ketiga, yaitu mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara Madinah yang kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Nah, adapun pemasukan negara tersebut berasal dari kharas, zakat, khus, jizyah, ataupun dari penerimaan lainnya, seperti kafarah dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris. Lanjut poin keempat, yaitu mengenai teori permintaan. Teori permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam waktu periode tertentu. Bunyi hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang tersebut naik, maka permintaan suatu barang akan turun. Poin kelima yaitu mengenai analisis permintaan. Terdapat beberapa poin mengenai analisis permintaan. Ada karakteristik isomaslahah, bentuk kurva isomaslahah, kemampuan substitusi antar barang, batasan individu dan etika dalam konsumsi, dan keseimbangan konsumen. Poin terakhir yaitu mengenai teori perilaku produsen. Tujuan produksi menurut Islam yaitu falah. Adapun bentuk kemaslahatan tujuan kegiatan produksi yaitu pemenuhan kebutuhan pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bunyi hukum penawaran yaitu semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit barang yang ditawarkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.